Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 76. Cerita dimulai, diawali saat MC kita melihat Baek Dong dan Seol-ah terdesak, MC kita yang tidak sengaja menyelah pembicaraan. Yang kemudian lanjut berkata, "Kurasa ini taruhan yang menarik." "Siapa kau?" tanya orang yang menjadi penantang Baek Dong dan Seol-ah. "Kalian bertaruh untuk menjatuhkan seseorang, tapi orang itu tidak boleh membalaskan," tanya MC kita kepada Seol-ah. "Iya, benar," jawab Seol-ah. "Hitungannya?" tanya MC kita. Jawab Seol-ah yang tidak mengerti. "Tadi hitungannya sampai berapa?" tanya MC kita lagi. "Sekitar 50, jawab Seol-ah. "Artinya masih tersisa 50 lagi kan?" tanya lagi MC kita. "Iya, benar," jawab Baek Dong. Kemudian MC kita menoleh ke arah orang yang menjadi penantang Baek Dong dan Seol-ah, lalu berkata, "Karena belum ada yang jatuh dan hitungannya belum selesai, kenapa tidak dilanjutkan?" "Siapa kau ini? Apa maksudmu belum selesai? Jelas-jelas mereka sudah kalah taruhan," saut orang yang menjadi penantang. "Taruhannya adalah dia akan menahan serangan sampai hitungan 100, ujar MC kita. "Taruhannya sudah selesai karena bocah ini mengganggu. Tidak ada aturan yang kami salahi," saut orang yang menjadi penantang sambil menunjuk ke arah Seol-ah. "Apakah sebelumnya kau bilang tak akan menundanya?" tanya MC kita kepada Seol-ah. "Tidak tuan," jawab Seol-ah. Kemudian orang-orang yang menjadi penonton pun kembali bergosip dengan berkata, "Benar juga, anak itu juga sebenarnya tidak salah. Bukankah masih harus dilanjutkan? Mau jadi pahlawan kesiangan ya?" tanya orang yang menjadi penantang dengan tersenyum sinis. Yang kemudian lanjut berkata, "Terserah jika memang itu mau kalian. Kita hanya perlu melanjutkannya kan? Hitung lagi mulai dari 50. Maaf jika sempat menakuti kalian, tapi setelah begini juga kami harus lebih serius." Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Entah ini menyalahi aturan atau tidak, takkan mengherankan jika beberapa tulang yang akan patah. Apalagi jika bukan melawan orang biasa seperti mereka. Kemudian MC kita secara tiba-tiba berkata, "Bagaimana jika kita naikkan taruhannya 100 kali lipat?" Lalu dengan yakin MC kita kembali berkata kepada orang yang menjadi penantang, "Akan kuberi kalian 100 kali lipat, jika berhasil menjatuhkanku dalam hitungan 100. Apa kalian mau? Apa untungnya bagi kami, setelah memberi pelajaran pecundang itu dan menjual mereka berdua ke pasar gelap dan pelacuran, kami bisa lebih untung," saut orang yang menjadi penantang. 100 kali lipat, itu jika kalian mampu menjatuhkanku. Semua orang di sini akan menjadi saksinya," ujar MC kita. Yang kemudian MC kita lanjut memprovokasi mereka dengan berkata, "Apakah kalian takut jika tidak menyerangku bersama? Boleh saja, sebenarnya. Kau pasti menyesalinya," saut orang menjadi penantang. "Jadi kita sepakat?" tanya MC kita sambil melepaskan tas gendongannya. Waktu berjalan beberapa saat kemudian, terlihat MC kita yang tengah bertahan dari tendangan rekan penantang tersebut. Baek Dong yang melihat itu kembali teringat dengan perkataan MC kita. Saat MC kita menitipkan tas gendongannya kepada Baek Dong, MC kita berkata, "Jangan cuma perhatikan tubuh atasku, lihat juga kakiku." Kemudian Baek Dong memperhatikan gerakan kaki MC kita dengan seksama. Lalu langsung mempraktekkan gerakan itu di tempat, ditemani oleh Seol-ah yang sedang menghitung. 100, ujar Seol-ah yang menghitung. Ujar rekan penantang yang terlihat kesusahan menyerang MC kita.
Yang kemudian terkejut saat MC kita berhenti ketika ingin menyerangnya, lalu berkata, "Sudah 100 kan?" Kemudian orang itu melangkah mundur untuk menyudahi pertarungannya. Dan kemudian MC kita melihat rekan penantang itu yang merupakan seorang master, lalu berkata, "Mau gantian tanding ulang?" "Masih perlu dilanjutkan?" tanya seorang master tersebut kepada orang yang menjadi penantang. "Tentu saja, kita tidak boleh mundur begitu saja," saut orang yang jadi penantang. Mendengar hal itu master itu berpikir dalam hati. Dia masih belum paham setelah melihat semua ini. Masa depannya meragukan. Lalu lanjut berkata kepada MC kita sambil memberikan hormatnya. "Akan kuterima tawaranmu. Terima kasih sudah berbaik hati." "Sama-sama, sebenarnya aku cukup kaget ada seorang kakak senior di sini, tapi sebagai orang yang hidup dengan bertarung, aku tahu kalau kau pun cukup terpaksa melakukan ini," saut MC kita sambil memberikan hormat. "Meski syaratnya cukup kurang masuk akal, tapi pihak kami juga sama sekali tidak bersalah," ujar master itu. "Aku akan bertanggung jawab untuk menghiburmu," saut MC kita. Kemudian mereka terdiam sesaat saling menatap. Lalu seolah memulai hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Melihat MC kita dengan master itu masih berdiam diri, orang yang menjadi penantang berpikir dalam hati. Dia tak sengaja mengalah, kan? 6, ujar seolah lagi yang menghitung. Kemudian baku hantam pun terjadi, antara MC kita yang bertahan untuk menerima serangan dari master tersebut. Melihat pertarungan itu semua orang menjadi terkejut tak percaya. Master tersebut yang menyerang MC kita berpikir dalam hati. Latihan apa yang dijalani? Aku seperti sedang memukul besi. Dari mana dia berasal? Di sini cukup jarang ada bela diri setinggi itu. Sedangkan MC kita berpikir dalam hati. Pukulannya berat, sekali ada celah, akan diserangnya dan membuatku susah menghindar. Baku hantam pun terus berlanjut hingga beberapa waktu. Baik Dong yang melihat hal itu pun tercengang tak percaya. Hingga beberapa saat kemudian, seolah menyelesaikan hitungannya. 100. Kemudian master tersebut pun menyelesaikan pertarungannya. Lalu berkata, "Terima kasih banyak. Boleh kutanya, dari perguruan mana kau berasal?" "Maaf, aku tak berhak mengatakannya," jawab MC kita. "Semoga kita bisa dipertemukan lagi," ujar master tersebut. "Begitupun denganku," saut MC kita. Kemudian orang yang menjadi penantang Baik Dong dan seolah menyela pembicaraan dengan berkata dengan lantang kepada master tersebut. "Kau membiarkannya berakhir begitu saja. Sebaiknya kita segera pergi dari sini," saut master tersebut. Ujar orang penantang itu dengan geramnya. Lalu dengan tatapan dingin kepada orang yang jadi penantang, master tersebut berkata, "Kubilang, sebaiknya kita segera pergi." "Cih," saut orang itu mengikuti perkataan master tersebut dan melangkah pergi. Yang disusul oleh master tersebut setelah memberikan hormatnya kepada MC kita. Setelah melihat mereka pergi MC kita pun tersenyum. Lalu kemudian seolah mendekati MC kita dan berkata, "Terima kasih Tuan, tanpa Anda, pasti kami sudah celaka." "Kau menyadarinya?" tanya MC kita. Seolah mengangguk menjawabnya. Lalu MC kita lanjut berkata, "Akan lebih baik jika kau tidak memaksakan diri saat adanya bahaya. Meskipun hari ini kalian selamat, suatu hari sifat itu akan benar-benar merusak hidup kalian." "Maafkan aku," saut seolah. Kemudian MC kita terkejut saat melihat Baik Dong yang mencoba mempraktekkan apa yang dilihatnya. Lalu MC kita berpikir dalam hati, lihat ketertarikan orang itu. Jika guru melihatnya pasti akan sangat kegirangan. Di sisi lain cerita, di markas orang yang menjadi penantang tersebut. Orang yang menjadi penantang tersebut sedang mengamuk tak terima dengan semua hal itu. Dia pikir untuk siapa kulakukan ini, pikir penantang itu. Lalu sambil mengingat apa yang dikatakan oleh master tersebut.
Master tersebut berkata, matamu hanya bisa melihat permukaan sungai. Kau melakukan ini demi egomu sendiri kan? Berhentilah melibatkan diri dengan mereka, ujar master tersebut dalam ingatan penantang itu. Orang tua sialan, teriak penantang tersebut yang geram. Kemudian seseorang memasuki ruangan yang menjadi penantang tersebut, yang kini kita tahu penantang tersebut bernama Ketua Gu, lalu berkata, Ketua Gu, aku datang. Lalu lanjut bertanya, astaga ada apa ini? Ujarnya yang kaget melihat isi ruangan yang berantakan. Masuklah pengawal Yang, saut Ketua Gu. Yang kemudian lanjut berkata, jangan sulut lagi emosiku. Apa ada masalah? Tanya pengawal Yang. Kalau tidak, tempat ini takkan begini, ujar Ketua Gu. Lalu lanjut berkata, pengawal H, dia adalah pecundang, yang kini kita tahu master tersebut bernama pengawal H. Lalu Ketua Gu lanjut berkata, martabatku dinondai karena sikapnya yang sok bijak. Ya ampun, apa biar aku saja yang membelamu? Tanya pengawal Yang. Itulah mauku, orang sepertimulah yang sangat memahami mauku, jawab Ketua Gu. Sin beralih di wilayah Asosiasi Naga Surgawi. Aku sudah tahu ada yang tidak beres, tak perlu kau ceritakan, ujar Jeho. Dari keadaan sekarang, kalian takkan berkutik melakukan sesuatu. Tapi jika hanya kami yang maju, kami hanya akan dihabisi, saut Samco. Jika masalah ini mengancam tempat tinggal kami juga tidak boleh diam saja, imbuh Jeho. Situasinya sudah agak mereda karena kita punya pendukung. Dan kita juga bisa memastikan dalangnya adalah anggota Asosiasi Naga Langit, imbuh Samco memberitahu. Kami pasti akan ikut membela tempat ini. Selain itu, ujar Jeho yang belum selesai berkata. Yang kemudian disela oleh Samco dengan berkata, kau yakin mereka sudah siap? Kita akan habis jika musuhnya benar-benar asosiasi kontraktor kriminal. Kita harus punya persiapan matang. Sebagian dari mereka mungkin akan terluka atau bahkan tewas. Jadi jika ada yang mau mundur, ujar Samco yang belum selesai berkata. Yang kemudian disela kembali oleh Jeho dengan berkata, sudah kubilang, ini adalah tempat tinggal kami. Orang yang hanya ingin hidup damai tinggal di Murim takkan mengambil profesi ini. Sin kembali beralih kepada Baekdong dan Seolah yang kembali melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya Seolah teringat dengan MC kita yang berkata, akan lebih baik jika kau tidak memaksakan diri saat merasakan adanya bahaya. Meskipun hari ini kalian selamat, suatu hari sifat itu benar-benar merusak hidup kalian. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, aku tahu maksudnya sih. Kenapa kau bengong? Tanya Baekdong. Aku bingung cari uang bagaimana lagi, jawab Seolah. Memangnya kenapa? Tanya Baekdong lagi. Kau tidak ingat nasihat paman yang menolong kita? Tanya balik Seolah. Jangan takut, kau takkan kubiarkan kelaparan, jawab Baekdong sambil tersenyum. Yang kemudian lanjut berkata, jika perlu, aku akan bekerja di agensi pengawal. Aku sudah cukup percaya diri. Tentu saja gampang bagimu melamar tempat itu, apalagi setelah melihat penampilanmu. Mereka pasti takkan menolak lamaranmu, saut Seolah. Pokoknya tidak perlu kau pusingkan. Aku akan berusaha keras, ujar Baekdong. Optimis sekali kau ini, saut Seolah. Yang kemudian Baekdong menoleh ke arah lain. Kenapa? Tanya Seolah. Terlihat beberapa orang menghampiri mereka. Dan salah satu dari mereka adalah seseorang yang pernah menjadi penantang Baekdong dan Seolah. Chapter sedikit bergeser saat pagi harinya, terlihat MC kita yang tengah bermeditasi di sudut ruangan. Aku perlu ini untuk bertahan hidup. Tidak usah buru-buru, ujar MC kita dalam hati. Yang kemudian teringat kembali dengan biksu tua di Shaolin yang berkata, semua bergantung pada tekadmu. Meskipun bisa menjadi alat yang melukai orang lain, tapi bisa juga melindungi orang lain serta dirimu. Hidup itu seperti pisau, tidak ada yang terlalu sulit dipikirkan.
Ujar biksu tua menambahi. Hidup ini juga seperti petasan kek, saut MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, terkadang kita tidak tahu kapan tersulit emosi dan tiba-tiba meledak tak terkendali. Maka jangan dikendalikan, ujar biksu tua sambil mengelus kepala MC kita. Yang kemudian lanjut bertanya, bukankah itu bagian dari dirimu? Apa kau sengaja mengendalikan hidung untuk menghirup nafas? Atau saat kau kebelet berak? Masalahnya tidak segampang itu, jawab MC kita. Coba pikirkan, semuanya punya titik awal, makanya bayi pun harus diberi popok, ujar biksu tua lagi. Lalu lanjut berkata, jadi apa yang kau cemaskan? Cemaslah ketika kau melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian kembali saat MC kita sedang bermeditasi di sudut ruangan, MC kita berpikir dalam hati. Aku harus memilikinya, tapi tidak boleh kumiliki. Sebenarnya tidak boleh kumiliki, tapi tidak salah untuk memanfaatkannya. Beberapa orang bisa tewas karena memiliki kekuatan ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana orang itu memakainya. Bukankah seharusnya aku sudah cukup berdamai untuk mengendalikannya? Kemudian chapter sedikit bergeser saat MC kita telah meninggalkan penginapan dan melanjutkan lagi perjalanannya. Di sisi lain cerita, Baekdong sedang dihajar oleh sekelompok orang. Harusnya kalian tolak bantuan orang itu, ujar orang yang menjadi penantang Baekdong sebelumnya. Benar, jika kau lakukan pasti anak itu takkan mati. Hargailah nyawa kalian, imbu rekan penantang itu sambil menghajar Baekdong. Bedebah, ujar Baekdong yang bertahan dari serangan-serangan sambil menangis. Salah sendiri, kalian lari-lari seperti itu, ujar orang yang menjadi penantang Baekdong sebelumnya. Dia akan jatuh karena salahnya sendiri. Sayang sekali, padahal kami pun ingin bermain dengannya sebelum dijual ke pelacuran, bukan membunuhnya. Imbu rekan penantang itu sambil menghajar Baekdong. Terlihat seolah yang kini telah tergeletak tak bernyawa, setelah jatuh dari tebing. Beberapa saat kemudian MC kita muncul di jalur yang sama yang dilalui Baekdong dan seolah. Ujar MC kita yang melihat itu. Kemudian terkejut saat memperhatikan lagi apa yang terjadi, dan saat melihat Baekdong yang dikeroyok. MC kita berpikir dalam hati, mana rekan kecilnya? Kemudian MC kita melihat sepatu seolah yang berada di pinggir tebing, lalu dengan cepat MC kita berlari untuk melihat itu. Di sisi lain, Baekdong yang dikeroyok kemudian dengan tekadnya membalas dan meninju salah seorang pengeroyoknya. Saut salah seorang pengeroyok yang kesakitan. Keparat, ujar rekan dari pengeroyok tersebut yang langsung menghajar Baekdong. Salah seorang pengeroyok mencabut pedangnya sambil berpikir dalam hati, sebaiknya kubunuh langsung saja. Kemudian saat orang itu ingin menusuk Baekdong, dengan tiba-tiba dia terpental jauh oleh sesuatu. Apa yang terjadi? Ujar orang yang menjadi penantang Baekdong sebelumnya. Terlihat MC kita yang melakukannya, sambil berpikir dalam hati. Seharusnya aku tidak usah melibatkan diri. Seharusnya aku tahu akan seperti ini jika melibatkan diri. Kemudian MC kita mendekat ke arah Baekdong dan menghajar orang yang mengeroyok Baekdong satu persatu, sambil berpikir dalam hati. Seharusnya aku tahu bahwa judi bukanlah mainan. Dan saat orang yang menjadi penantang Baekdong sebelumnya melangkah maju untuk menyerang MC kita. Namun dengan cepat langsung dihajar hingga terkapar tak bernyawa oleh MC kita, sambil berpikir dalam hati. Dendam di dalam judi sangat mengerikan. Krak, suara tulang patah akibat injakan MC kita kepada orang yang mengeroyok Baekdong. Yang kemudian sambil berpikir dalam hati, semua ini terjadi karena aku tidak berpikir panjang setelah melibatkan diri. Semua ini salahku. Sedangkan Baekdong hanya melihat MC kita dengan tatapan kosong dan mata sembab karena menangis. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin.
dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.